Di antara kabut yang sering menyelimuti puncak-puncak megah di Jawa Timur, Gunung Kawi berdiri dengan pesonanya yang khas, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena bisik-bisik kisah masa lalu yang tak lekang oleh waktu. Gunung ini menyimpan sebuah legenda yang telah mengakar kuat dalam sanubari masyarakat, sebuah cerita tentang kearifan, kesetiaan, dan perjalanan spiritual yang penuh makna. Kisah ini berpusat pada dua tokoh yang dihormati, yang keberadaannya seolah menyatu dengan setiap jengkal tanah di Gunung Kawi. Siapakah mereka dan bagaimana perjalanan hidup mereka terukir menjadi sebuah legenda yang abadi? Mari kita selami lebih dalam lorong waktu untuk mengungkap misteri dan hikmah di balik legenda Mbah Jugo. Kisah ini bermula dari seorang tokoh yang kelak akan menjadi panutan, dikenal dengan nama Kiai Zakaria II atau yang lebih masyhur dengan sebutan Mbah Jugo. Beliau bukanlah sosok biasa, melainkan putra dari Kiai Zakaria I, seorang penasihat spiritual dan tangan kanan dari Pangeran Diponegoro, pahlawan besar dalam Perang Jawa melawan penjajah Belanda. Terlahir di lingkungan keraton yang penuh dengan gejolak perjuangan, jiwa Mbah Jugo muda telah ditempa oleh semangat perlawanan dan pengabdian kepada tanah air. Beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak hanya cerdas dalam olah pikir, tetapi juga mumpuni dalam ilmu kanuragan dan spiritual. Pendidikan yang diterimanya langsung dari sang ayah dan lingkungan perjuangan Pangeran Diponegoro membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Mbah Jugo melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perjuangan melawan ketidakadilan membutuhkan kekuatan fisik dan batin yang luar biasa. Oleh karena itu, beliau tekun mendalami berbagai ilmu, mulai dari strategi perang, pengobatan tradisional, hingga ilmu-ilmu kebatinan yang diwariskan oleh para leluhurnya. Masa mudanya dihabiskan untuk mengabdi pada perjuangan Pangeran Diponegoro, bergerak dari satu medan pertempuran ke medan lainnya, menunjukkan keberanian dan kecakapannya. Lingkungan peperangan yang keras tidak lantas mematikan sisi spiritualnya. Justru di tengah dentuman meriam dan pertumpahan darah, Mbah Jugo semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Beliau sering menghabiskan waktu malamnya untuk bertafakur, memohon petunjuk dan kekuatan agar perjuangan yang diikutinya senantiasa berada di jalan yang diridu. Pengalaman-pengalaman inilah yang kelak akan menjadi fondasi dari kearifan dan kesaktiannya, menjadikannya sosok yang dihormati tidak hanya oleh kawan, tetapi juga disegani oleh lawan. Perang Jawa yang berkecamuk antara tahun 1825 hingga 1830 Masehi menjadi saksi bisu perjalanan awal Mbah Jugo. Beliau turut merasakan pahit getirnya perjuangan, kehilangan sahabat dan kerabat, serta menyaksikan penderitaan rakyat akibat penjajahan. Semua itu menempa karakternya menjadi lebih bijaksana dan berempati. Beliau belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang menaklukkan musuh di medan perang, melainkan tentang menaklukkan hawa nafsu dan menyebarkan kedamaian bagi sesama. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap melalui siasat licik Belanda pada tahun 1830 Masehi, perjuangan pun meredup. Para pengikutnya tercerai-berai, banyak yang ditangkap, diasingkan, atau memilih untuk menyingkir dari pusat kekuasaan. Mbah Jugo, yang saat itu masih tegar berdiri, memutuskan untuk tidak menyerah pada keadaan. Beliau memilih jalan lain, sebuah perjuangan baru yang tidak lagi mengangkat senjata, melainkan menyebarkan ajaran kebaikan dan menolong sesama dalam sunyi, sebuah perjalanan yang pada akhirnya akan membawanya ke lereng Gunung Kawi. Berakhirnya Perang Jawa menjadi titik balik dalam kehidupan Mbah Jugo. Beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual, sebuah laku prihatin untuk menjauhkan diri dari hiruk-pikuk duniawi dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Perjalanannya membawanya mengembara ke arah timur Pulau Jawa, melewati hutan-hutan lebat dan mendaki gunung-gunung yang sunyi. Tujuannya bukan lagi untuk berperang secara fisik, melainkan untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan masyarakat dengan ilmu dan welas asih yang dimilikinya. Dalam pengembaraannya, takdir mempertemukannya dengan seorang tokoh yang kelak akan menjadi sahabat sejatinya hingga akhir hayat. Tokoh tersebut adalah Raden Mas Iman Sudjono, seorang bangsawan yang juga merupakan salah satu sentono atau pengikut setia Pangeran Diponegoro. Sama seperti Mbah Jugo, Mbah Sujo,
begitu beliau akrab disapa, juga memilih untuk menyingkir setelah kekalahan Pangeran Diponegoro. Beliau meninggalkan kemewahan keraton dan memilih jalan kesederhanaan, mengabdikan hidupnya untuk rakyat jelata. Pertemuan antara Embah Jugo dan Embah Sujo bukanlah sebuah kebetulan. Keduanya memiliki visi dan misi yang sama, sebuah kerinduan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan berlandaskan pada nilai-nilai spiritual. Kesamaan latar belakang sebagai pejuang dan pengikut Pangeran Diponegoro membuat ikatan di antara mereka terjalin dengan sangat kuat. Mereka saling berbagi ilmu, pengalaman, dan pandangan tentang kehidupan, merasa menemukan saudara seperjuangan dalam perjalanan sunyi mereka. Persahabatan mereka didasari oleh rasa saling menghormati yang mendalam. Embah Jugo, dengan kedalaman ilmu agamanya, dan Embah Sujo, dengan kearifan dan jiwa kepemimpinannya, menjadi perpaduan yang sempurna. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama, bahu-membahu dalam menyebarkan ajaran kebaikan. Mereka mengobati orang sakit, memberikan nasihat kepada yang sedang dalam kesulitan, dan mengajarkan cara bercocok tanam yang baik kepada para petani di desa-desa yang mereka singgahi. Perjalanan spiritual ini akhirnya membawa mereka ke sebuah tempat yang tenang dan damai, sebuah gunung yang memancarkan aura magis di wilayah Malang. Tempat itu adalah Gunung Kawi. Mereka merasakan getaran spiritual yang kuat di gunung tersebut dan merasa bahwa tempat inilah yang ditakdirkan menjadi persinggahan terakhir mereka. Tempat mereka akan membangun sebuah padepokan untuk menyebarkan ajaran luhur kepada masyarakat luas hingga akhir hayat mereka. Setibanya di lereng Gunung Kawi yang sejuk dan asri, Embah Jugo dan Embah Sujo merasakan kedamaian yang luar biasa. Mereka yakin bahwa inilah tempat yang dipilihkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi pusat kegiatan mereka. Dengan tekad yang bulat, sekitar tahun 1871 Masehi, mereka mulai babat alas atau membuka hutan untuk mendirikan sebuah padepokan. Tempat yang mereka pilih adalah sebuah desa yang kini dikenal dengan nama Desa Wonosari, sebuah nama yang menyiratkan harapan agar tempat itu menjadi hutan yang asri dan indah. Pembangunan padepokan tidak mereka lakukan sendiri. Kabar mengenai kedatangan dua tokoh bijaksana yang memiliki ilmu tinggi dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Masyarakat sekitar, yang melihat harisma dan niat tulus dari Embah Jugo dan Embah Sujo, berdatangan untuk menawarkan bantuan. Mereka bergotong royong, menyumbangkan tenaga dan bahan-bahan bangunan seadanya. Dalam waktu yang relatif singkat, berdirilah sebuah padepokan sederhana yang kelak akan menjadi pusat pencerahan bagi banyak orang. Padepokan itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi Embah Jugo dan Embah Sujo, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan kegiatan sosial. Disinilah mereka mengajarkan berbagai ilmu kepada para murid dan masyarakat sekitar. Embah Jugo, dengan keahliannya dalam bidang agama dan pengobatan, mengajarkan tafsir kitab-kitab suci dan meracik ramuan herbal untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sementara itu, Embah Sujo, dengan jiwa kepemimpinannya, mengajarkan strategi bercocok tanam, tata kelola desa, dan nilai-nilai luhur kepemimpinan. Keberadaan padepokan ini membawa perubahan besar bagi masyarakat di sekitar Gunung Kawi. Desa yang tadinya terpencil dan sering dilanda kemiskinan, perlahan-lahan mulai bangkit. Hasil panen masyarakat meningkat berkat ilmu yang diajarkan Embah Sujo. Banyak orang yang sakit dapat disembuhkan berkat ramuan dari Embah Jugo. Padepokan Gunung Kawi menjadi mercusuar harapan, tempat orang datang untuk mencari solusi atas berbagai masalah kehidupan, baik masalah jasmani maupun rohani. Popularitas padepokan dan kedua tokohnya semakin meluas. Orang-orang datang dari berbagai penjuru, bukan hanya dari sekitar Malang, tetapi juga dari daerah-daerah yang jauh. Mereka datang dengan berbagai tujuan, ada yang ingin belajar ilmu, ada yang ingin berobat, dan ada pula yang sekadar ingin mendapatkan nasihat dan berkah dari kedua embah yang bijaksana. Embah Jugo dan Embah Sujo menerima siapa saja dengan tangan terbuka, tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun status sosial. Inti dari ajaran yang disebarkan oleh Embah Jugo di padepokannya adalah keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual.
Beliau mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati, manusia tidak boleh hanya mengejar kekayaan materi, tetapi juga harus senantiasa ingat kepada Sang Pencipta. Falsafah hidupnya yang terkenal adalah Ojo Adigang, Adigung, Adiguno, yang berarti jangan menyombongkan kekuatan, kekuasaan, atau kepandaian yang dimiliki. Beliau selalu menekankan pentingnya sikap rendah hati dan welas asih kepada sesama makhluk. Dalam bidang pengobatan, Mbah Jugo dikenal memiliki kemampuan yang luar biasa. Beliau menguasai ilmu pengobatan tradisional Jawa yang memanfaatkan berbagai jenis tanaman herbal yang tumbuh subur di lereng Gunung Kawi. Namun, kesembuhan yang diberikannya bukan semata-mata karena ramuan, melainkan juga karena kekuatan doa dan energi spiritual yang dipancarkannya. Beliau mengajarkan bahwa penyakit fisik seringkali berakar dari penyakit batin. Oleh karena itu, proses penyembuhan harus melibatkan pemurnian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah. Mbah Jugo juga dikenal sebagai seorang ahli tirakat dan laku spiritual. Beliau sering melakukan puasa dan semedi di tempat-tempat sunyi di sekitar Gunung Kawi untuk memohon petunjuk dan kekuatan. Salah satu petuah bijaknya yang paling diingat adalah pentingnya bekerja keras. Beliau tidak pernah mengajarkan cara mendapatkan kekayaan secara instan atau melalui jalan pintas. Sebaliknya, beliau mendorong para pengikutnya untuk rajin bekerja, jujur, dan tekun, sambil senantiasa berdoa memohon ridho dari Yang Maha Kuasa. Ajaran tentang kerja keras ini menjadi landasan bagi banyak peziarah yang datang. Mereka diajarkan bahwa untuk mencapai kesuksesan, diperlukan usaha yang nyata dan tidak kenal lelah. Konsep inilah yang seringkali disalahartikan oleh sebagian orang di kemudian hari sebagai pesugihan. Padahal, yang diajarkan oleh Mbah Jugo adalah etos kerja yang tinggi yang dibarengi dengan spiritualitas, bukan ritual untuk mendapatkan kekayaan secara gaib tanpa usaha. Kearifan Mbah Jugo tidak hanya terbatas pada ajaran spiritual dan pengobatan. Beliau juga memiliki pandangan yang jauh ke depan tentang keharmonisan sosial. Beliau mengajarkan pentingnya toleransi dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Padepokannya menjadi contoh nyata dari sebuah komunitas yang hidup rukun dan damai, meskipun terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Ajaran-ajarannya yang luhur terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pedoman hidup bagi banyak orang. Setelah mengabdikan hidupnya selama bertahun-tahun untuk membimbing masyarakat, kesehatan Mbah Jugo mulai menurun seiring dengan usianya yang semakin senja. Beliau wafat pada tanggal 22 Januari 1871 Masehi, atau dalam penanggalan Jawa bertepatan dengan hari Senin Pon. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam tidak hanya bagi sahabat setianya, Mbah Sujo, tetapi juga bagi seluruh murid dan masyarakat yang pernah merasakan limpahan kearifannya. Sebelum wafat, Mbah Jugo sempat memberikan sebuah wasiat penting kepada Mbah Sujo dan para pengikutnya. Beliau berpesan agar kelak jika meninggal dunia, jasadnya dimakamkan di lereng Gunung Kawi, di tanah padepokan yang telah ia rintis bersama. Beliau juga berpesan agar perjuangan untuk menyejahterakan masyarakat dan menyebarkan ajaran kebaikan tidak boleh berhenti. Mbah Sujo diminta untuk melanjutkan kepemimpinan di padepokan dan meneruskan cita-cita luhur mereka. Wasiat lainnya yang tak kalah penting adalah sebuah permintaan yang menunjukkan kerendahan hatinya. Mbah Jugo meminta agar di nisannya kelak dituliskan nama Mbah Jugo saja, tanpa gelar kebangsawanan atau keulamaan apapun. Hal ini mencerminkan prinsip hidupnya yang selalu menghindari kemegahan dan kesombongan. Beliau ingin dikenang sebagai seorang mbah atau kakek yang bijaksana, yang dekat dengan rakyat biasa, bukan sebagai seorang tokoh agung yang sulit dijangkau. Prosesi pemakaman Mbah Jugo dilaksanakan dengan penuh hikmat. Ribuan orang dari berbagai daerah datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada guru yang sangat mereka cintai. Sesuai dengan wasiatnya, jasadnya dikebumikan di kompleks padepokan, di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Pesarean Gunung Kawi. Mbah Sujo dengan setia melaksanakan seluruh wasiat sahabatnya itu, memastikan bahwa warisan spiritual Mbah Jugo akan terus dijaga.
Meskipun jasadnya telah tiada, semangat dan ajaran Mbah Jugo tidak pernah padam. Makamnya menjadi tempat yang dikeramatkan, bukan untuk disembah, tetapi untuk menjadi pengingat akan perjuangan dan kearifannya. Orang-orang terus berdatangan untuk berziarah, mendoakan, dan mengenang kembali ajaran-ajaran luhur yang pernah disampaikannya, mencari inspirasi dan kekuatan spiritual dari kisah hidupnya yang penuh pengabdian. Sepeninggal Mbah Jugo, Mbah Sujo dengan penuh tanggung jawab mengambil alih kepemimpinan padepokan. Beliau memegang teguh amanah dan wasiat dari sahabatnya untuk melanjutkan perjuangan mereka. Dengan kesetiaannya yang luar biasa, Mbah Sujo terus membimbing masyarakat, mengajarkan ilmu, dan menjaga api semangat di padepokan Gunung Kawi agar tidak pernah padam. Beliau menjadi sosok pengganti yang mampu mengayomi dan menjadi panutan bagi semua orang. Selama memimpin padepokan, Mbah Sujo tidak pernah mengubah ajaran-ajaran dasar yang telah diletakkan oleh Mbah Jugo. Beliau terus menekankan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan pendekatan diri kepada Allah. Beliau juga melanjutkan praktik pengobatan dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Di bawah kepemimpinannya, Padepokan Gunung Kawi tetap menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial yang dihormati oleh masyarakat luas. Kesetiaan Mbah Sujo kepada Mbah Jugo tidak hanya terbatas pada penerusan ajaran, tetapi juga dalam ikatan batin yang mendalam. Beliau merasa bahwa persahabatannya dengan Mbah Jugo adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Sebelum wafat, Mbah Sujo pun berwasiat, sebuah wasiat yang menunjukkan betapa besar rasa hormat dan cintanya kepada sang sahabat. Beliau meminta agar kelak jika meninggal, jasadnya dimakamkan berdampingan dengan makam Mbah Jugo. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Mbah Sujo ingin agar persahabatan dan perjuangan mereka yang telah terjalin di dunia dapat terus abadi hingga di alam keabadian. Beliau ingin menunjukkan kepada generasi penerus bahwa persatuan dan kesetiaan adalah kunci dari keberhasilan sebuah perjuangan. Wasiat ini menjadi bukti nyata dari sebuah persahabatan sejati yang melampaui batas-batas kehidupan. Mbah Sujo akhirnya wafat pada tanggal 8 Februari 1877 Masehi, sekitar 6 tahun setelah kepergian sahabatnya. Sesuai dengan wasiatnya, jenazahnya dimakamkan tepat di samping makam Mbah Jugo. Hingga saat ini, kedua makam tersebut selalu berdampingan, menjadi simbol abadi dari persahabatan dan perjuangan dua tokoh besar yang telah membaktikan hidup mereka untuk kebaikan sesama. Seiring berjalannya waktu, kisah kearifan Mbah Jugo dan Mbah Sujo mulai berbaur dengan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah tentang pohon dewandaru yang tumbuh di area Pesarean. Pohon ini dipercaya memiliki kekuatan magis dan dapat membawa keberuntungan bagi siapa saja yang kejatuhan daun, buah, atau rantingnya. Kepercayaan ini membuat banyak peziarah rela duduk berjam-jam di bawah pohon, berharap mendapatkan berkah yang jatuh dari atas. Mitos ini kemudian berkembang dan seringkali disalahartikan, menghubungkan Gunung Kawi dengan praktik pesugihan atau cara instan untuk mendapatkan kekayaan. Banyak yang percaya bahwa dengan melakukan ritual tertentu di Gunung Kawi, seseorang bisa menjadi kaya raya tanpa harus bekerja keras. Anggapan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan ajaran asli Mbah Jugo yang selalu menekankan pentingnya usaha, kerja keras, dan doa sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan. Kesalahpahaman ini kemungkinan muncul karena banyak pengusaha sukses, terutama dari kalangan Tionghoa, yang sering berziarah ke Gunung Kawi. Mereka datang untuk mendoakan dan menghormati leluhur, serta mencari ketenangan batin dan inspirasi dari filosofi kerja keras Mbah Jugo. Namun, keberhasilan mereka seringkali disalahartikan oleh masyarakat awam sebagai hasil dari ritual pesugihan. Arsitektur beberapa bangunan di kompleks Pesarean yang bernuansa Tiongkok juga semakin menguatkan stigma ini. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, pesugihan yang sesungguhnya diajarkan oleh Mbah Jugo adalah sugih atau kaya dalam arti yang lebih luas, kaya hati, kaya ilmu, kaya persaudaraan, dan kaya akan amal kebaikan.
Beliau mengajarkan bahwa kekayaan materi akan datang sebagai hasil dari kerja keras yang dilandasi niat yang lurus dan diiringi dengan doa yang tulus. Bukan dengan jalan pintas yang menyimpang dari ajaran agama dan akal sehat. Legenda pohon Dewandaru dan mitos pesugihan menjadi dua sisi mata uang dari popularitas Gunung Kawi. Di satu sisi, hal ini menarik banyak orang untuk datang berkunjung. Namun di sisi lain, hal ini juga mengaburkan ajaran luhur yang sebenarnya ingin diwariskan oleh Mbah Jugo dan Mbah Sujo. Oleh karena itu, penting bagi para peziarah untuk datang dengan niat yang lurus, yaitu untuk meneladani semangat juang dan kearifan kedua tokoh tersebut, bukan untuk mencari kekayaan dengan cara yang salah. Warisan terbesar dari Mbah Jugo dan Mbah Sujo bukanlah mitos pesugihan, melainkan teladan nyata tentang perjuangan, persahabatan, dan pengabdian tanpa pamrih. Kisah hidup mereka mengajarkan bahwa kebesaran seseorang tidak diukur dari harta atau tahta, melainkan dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikannya kepada sesama. Mereka adalah contoh sempurna dari para pejuang yang beralih dari perjuangan fisik mengangkat senjata menjadi perjuangan spiritual membangun peradaban yang berlandaskan welas asih dan kerja keras. Kompleks Pesarean Gunung Kawi yang berdiri hingga saat ini menjadi monumen hidup dari warisan mereka. Tempat ini bukan sekadar tujuan wisata religi, tetapi juga pusat pembelajaran tentang sejarah dan nilai-nilai luhur. Keberadaan makam kedua tokoh yang berdampingan menjadi simbol abadi persatuan dalam keberagaman, mengajarkan bahwa perbedaan latar belakang, baik suku maupun budaya, bukanlah halangan untuk bersatu demi mencapai tujuan mulia. Kisah mereka juga mengingatkan kita akan pentingnya meluruskan niat dalam setiap tindakan. Banyaknya peziarah yang datang ke Gunung Kawi dengan harapan mendapatkan kekayaan instan menunjukkan betapa mudahnya ajaran luhur diselewengkan. Padahal, pesan inti dari Mbah Jugo adalah bahwa kesuksesan sejati hanya bisa diraih melalui kerja keras yang halal, diiringi dengan doa dan kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa. Kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa yang dipenuhi dengan rasa syukur dan keinginan untuk berbagi. Kisah persahabatan sejati antara Mbah Jugo dan Mbah Sujo juga memberikan pelajaran berharga. Kesetiaan mereka satu sama lain, baik di saat suka maupun duka, hingga berwasiat untuk dimakamkan berdampingan, adalah cerminan dari hubungan persaudaraan yang tulus. Mereka menunjukkan bahwa dengan saling mendukung dan menguatkan, beban seberat apapun akan terasa lebih ringan dan tujuan setinggi apapun akan lebih mudah untuk dicapai. Pada akhirnya, legenda Mbah Jugo di Gunung Kawi mengajarkan sebuah pesan moral yang universal dan abadi. Hiduplah dengan bekerja keras, bersikaplah rendah hati, jalinlah persahabatan yang tulus, dan jangan pernah berhenti berbuat baik kepada sesama. Janganlah mudah tergiur dengan jalan pintas untuk mencapai keinginan duniawi, karena kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki datang dari ridho Allah atas usaha dan niat baik yang kita tanam. Warisan mereka akan terus hidup, menginspirasi setiap jiwa yang datang mencari kearifan di lereng Gunung Kawi yang tenang.